Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel saya, Stockholder, di mana channel ini akan membahas saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas laporan keuangan dari salah satu BUMN ya, BUMN Karya yang baru dirilis kemarin ya. Emiten ini adalah Adikarya Tbk atau ADI. Nah, ADI ini digadang-gadang katanya mengalami kenaikan kinerja yang sangat signifikan ya. Katanya laba bersihnya naik hingga 163%. Nah, apakah benar demikian ya kinerjanya secemerlang itu? Coba kita mau lihat ya teman-teman, nanti kita bahas LK full year dari ADI ini di tahun 2023 ya. So, stay tune terus ya teman-teman di video ini. Nah, namun sebelumnya kita disclaimer dulu ya teman-teman, video ini bukan ajakan buy, hold, atau sell suatu saham, namun hanya sekedar analisa fundamental suatu perusahaan. Jadi semua keputusan investasi itu 100% ada di tangan teman-teman sekalian. Oke, langsung aja kita mulai videonya ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita buka dulu laporan laba ruginya ya teman-teman. Di tahun 2023, revenue dari ADI ini meningkat sebesar 48% ya teman-teman. Artinya memang ada peningkatan aktivitas bisnis di tahun 2023 ini. Nah, tapi sayangnya diikuti juga dengan kenaikan beban pokok yang mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 51% dari tahun 2022, yang sebelumnya 11,7 triliun menjadi 17,7 triliun di tahun 2023. Sehingga gross profit dari ADI ini masih mengalami peningkatan sebesar 29% dari 1,8 triliun di tahun 2022 menjadi 2,3 triliun di tahun 2023. Nah, dari sini kita bisa menghitung gross profit marginnya ya teman-teman. Di tahun 2022 gross profit margin dari ADI ini 13,3%, sedangkan di tahun 2023 turun menjadi 11,6%. Artinya ada penurunan dari rasio gross profit margin, jadi walaupun ada kenaikan laba bruto, tapi dari marginnya justru mengalami penurunan. Nah, ini artinya apa? Artinya ada penurunan efisiensi ya teman-teman. Bisa juga posisi perusahaan memang lebih sebagai price taker daripada price maker. Kemudian next kita masuk ke beban usaha dari ADI. Beban penjualan mengalami kenaikan sebesar 25%. Ini cukup signifikan. Yang lebih signifikan lagi adalah beban umum dan administrasi ya, yang mengalami kenaikan 150 miliar atau 21%. Nah, nanti kita coba perdalam lagi mengenai kenaikan beban umum dan administrasi ini ya di slide berikutnya. Kemudian dari operating profit perusahaan mengalami kenaikan sebesar 35%. Dari operating profit margin sendiri mengalami penurunan ya, walaupun operating profitnya naik. Margin operating profit di tahun 2022 sebesar 7,9%, sedangkan 2023 turun sedikit menjadi 7,2%. Kemudian kita masuk ke beban lain-lain. Ini juga signifikan ya kenaikannya sebesar 128%. Nanti kita bisa perdalam lagi di slide berikutnya. Begitu juga dengan beban pajak penghasilan final ini sebesar 41,5%. Laba sebelum pajak sendiri naik sebesar 72% dari 183 miliar di tahun 2022 menjadi 316 miliar di tahun 2023. Kemudian dari net profit sendiri perusahaan mengalami peningkatan sebesar 65% ya. Dari 175 miliar di tahun 2022 menjadi 289 miliar di tahun 2023. Jadi dari segi profit margin ini meningkat sedikit dari 1,3% di tahun 2022 menjadi 1,4% di tahun 2023. Jadi memang kecil sekali ya profit margin dari ADI ini, hanya 1,4%. Ini karena memang nature bisnis dari BUMN Karya ini mempunyai profit margin yang kecil dan hutang yang besar ya, sehingga valuasinya juga menyesuaikan teman-teman. Tapi teman-teman juga jangan lupa melihat laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk ya. Jadi laba yang berhak diterima ADI ini hanya yang entitas induk saja, yaitu sebesar 214 miliar atau naik 163% memang ya dibanding tahun 2022 yang sebesar 81 miliar. Nah, kalau dari sini sepertinya fantastis ya teman-teman kenaikan labanya yaitu 163%. Nah, tapi teman-teman jangan lupa ada satu langkah terakhir nih yang harus teman-teman lihat, yaitu earning per share atau laba per sahamnya ya. Kenapa? Karena ADI ini tahun 2022 melakukan right issue, sehingga kepemilikan dari investor itu sebenarnya terdilusi. Dari yang sebelumnya 4 miliar lembar jadi 8 miliar lembar ya. Sehingga kalau kita lihat laba per saham ADI itu sebetulnya hanya naik sebesar 37%. Nah, tadi kita juga mau lihat beban-beban dari ADI yang naik signifikan ya. Kita lihat nanti di slide berikutnya ya. Ini dia ya, beban-beban ADI yang naik signifikan tadi.
ternyata setelah kita breakdown memang ada kenaikan gaji nih sebesar 27%. Menurut saya ini cukup bisa jadi concern ya untuk para investor ya. Uh, Kemudian dari beban-beban lainnya ini juga bisa jadi concern adalah kenaikan penyisihan kerugian ya teman-teman. Dari tahun sebelumnya 171 miliar ini naik banyak sekali jadi 310 miliar di tahun 2022 ya. Artinya ini piutang tidak tertagih ya, bad debt. Dan juga ada kerugian proyek yang telah selesai sebesar 96 miliar. Sehingga beban lainnya ini naik hingga 128%. Nah, kita juga tahu proyek infrastruktur pemerintah itu pasti dilakukan oleh BUMN karya ya teman-teman. Sehingga bisa jadi BUMN itu cukup tertekan ya untuk melakukan proyek-proyek yang diminta oleh pemerintah. Jadi berdasarkan analisa dari laporan laba rugi tadi dapat kita simpulkan beberapa hal ya. Yang pertama adalah memang terjadi peningkatan aktivitas bisnis di tahun 2023 terlihat dari naiknya pendapatan yang disertai dengan naiknya beban pokok pendapatan. Yang kedua, beban gaji meningkat 27% dibanding tahun sebelumnya. Ini bisa menjadi concern untuk para investor. Yang ketiga, penyisihan piutang dari ADI juga meningkat banyak sehingga bad debt juga perlu diwaspadai ya. Yang keempat, profit margin yang sangat kecil menandakan ADI memposisikan diri menjadi price taker dibanding price maker. Karena memang ADI ini berhubungan dengan pemerintah ya teman-teman. Yang keempat, kenaikan laba ADI yang sebesar 163% itu sebetulnya hanya memberikan kenaikan EPS 37% ya, diakibatkan right issue yang dilakukan sebelumnya oleh ADI. Next, kita masuk ke analisa laporan keuangan yang kedua, yaitu balance sheet ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini balance sheet dari ADI, kita mulai dari sisi yang pertama yaitu aset ya. Nah, untuk aset lancar dari ADI ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang 29,9 T menjadi 28,5 T di tahun 2023. Nah, ada beberapa pos yang mengalami perubahan yang sangat signifikan ya. Yang pertama yaitu piutang berelasi yang sebelumnya 819 miliar menjadi 4,7 triliun. Kemudian yang kedua adalah aset lancar lain-lain dari yang sebelumnya 3,7 triliun turun menjadi 681 miliar. Nah, nanti kita bisa coba breakdown ya di slide berikutnya. Yang kedua adalah dari bagian aset tidak lancar, ini ada peningkatan aset real estate ya yang signifikan yaitu sebesar 1 triliun. Dari piutang usaha sendiri setelah kita breakdown lagi ya, ternyata ini ada proyek senilai 4 triliun yang digarap oleh ADI untuk PT KAI. Ini kemungkinan untuk LRT Jabodetabek ya teman-teman. Nah, proyek dari ADI ini sifatnya turnkey ya, artinya akan dibayarkan setelah pekerjaan proyek tersebut selesai. Kalau kita lihat dari piutang usaha berdasarkan umur juga kita bisa lihat ya sampai dengan 12 bulan yaitu mungkin proyek yang LRT itu ini 5,5 triliun ya teman-teman. Namun yang patut diwaspadai juga ini ada yang lebih dari 36 bulan ya teman-teman senilai 1,5 triliun. Juga di tahun 2023 ini ada penambahan cadangan kerugian ya. Dari yang sebelumnya 45 miliar menjadi 143 miliar. Ini juga perlu diwaspadai ya oleh investor piutang dari Adikarya ini ya teman-teman. Kemudian kita lihat dari sisi liability ya teman-teman. Dari pos hutang bank yang jatuh tempo di bawah 1 tahun ini mengalami kenaikan yang signifikan dari 4 triliun menjadi 5,3 triliun ya. Kemudian dari hutang liabilitas jangka panjang, hutang bank jangka panjang ini naik dari 622 miliar menjadi 949 miliar. Nah, next dari sisi ekuitas ya teman-teman, dari Adikarya sendiri, ekuitasnya naik ya di tahun 2023 dari tahun sebelumnya 8,4 triliun menjadi 8,6 triliun, artinya ini ada kenaikan sekitar 2,6% ya teman-teman. Setelah melihat balance sheet tadi, kita bisa lihat rasio-rasio keuangan dari ADI ini ya teman-teman. Yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio untuk menilai likuiditas dari ADI ini ya. Kita bisa lihat current ratio-nya menurun ya teman-teman. Artinya dari segi likuiditas juga ADI ini terjadi penurunan ya teman-teman. Kemudian yang kedua rasio solvabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang. Ini juga terjadi penurunan ya, dari 1,2 menjadi 1,3. Artinya kemampuan ADI dalam melunasi utang jangka panjangnya juga menurun ya teman-teman. Dari segi rasio aktivitas ini billing period ADI juga
meningkat cukup signifikan ya. Artinya piutang yang tertagih yang tadinya hanya 82 hari sekarang di tahun 2023 menjadi 124 hari. Nah, di sini yang positif hanya ROE ya teman-teman. Di tahun 2022 itu 2%, di tahun 2023 itu 3,3% ya. ROA-nya juga naik, return on asset dari 0,4% jadi 0,7% ya. Ya walaupun ini juga angka yang kecil sekali ya, tapi emang natur bisnis dari BUMN Karya ini memang punya laba yang kecil sekali ya teman-teman dibanding dengan ekuitasnya. Bisa kita simpulkan dari analisa laporan posisi keuangan atau balance sheet adalah yang pertama, kenaikan piutang yang signifikan adalah piutang dari PT KAI ya, yang akan dibayarkan saat proyek selesai. Kedua, piutang ADI yang lebih dari 3 tahun senilai 1,5 triliun bisa menjadi concern kita ya. Kemudian ADI juga mengalami kenaikan hutang bank. Dari rasio likuiditas, ADI mengalami penurunan, terlihat dari current ratio yang menurun dari 1,2 menjadi 1,15. Kemudian dari rasio solvabilitas atau kemampuan perusahaan membayar hutang jangka panjangnya juga mengalami penurunan ya teman-teman. Terlihat dari debt equity ratio yang sebelumnya 1,2 menjadi 1,3. Kemudian dari rasio aktivitas, siklus penagihan ADI juga mengalami penurunan ya. Dari yang sebelumnya 82 hari menjadi 124 hari. Nah, dari rasio kinerja ADI mengalami peningkatan, terlihat dari return on equity yang sebelumnya 2% menjadi 3,3% ya teman-teman. Kita masuk ke laporan arus kas dari ADI ini ya teman-teman. Yang pertama penerimaan kas dari pelanggan itu mengalami kenaikan ya dari 17 triliun menjadi 20 triliun. Tapi sayangnya pembayaran kepada pemasok dan beban lainnya juga meningkat dari 15 triliun menjadi hampir 19 triliun ya teman-teman. Kemudian pembayaran kepada karyawan juga naik dari 465 miliar menjadi 591 miliar. Dan pembayaran pajak penghasilan juga naik dari 368 miliar menjadi 523 miliar. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi ini turun banyak ya. Dari 1,2 triliun menjadi 248 miliar saja. Kemudian CFO per salesnya juga turun banyak ya. Biasanya dari penjualan itu bisa didapat arus kas bersih 9%, tapi sekarang hanya tinggal 1,2% saja ya teman-teman. Kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi ya teman-teman. Memang arus kas dari aktivitas investasi ini menurun ya teman-teman dibandingkan periode yang lalu. Namun tetap saja CFO dari Adikarya ini tidak sanggup ya menutupi beban capexnya ya teman-teman. Kita bisa lihat CFO dari Adikarya itu hanya sekitar 248 miliar, tapi capexnya itu mencapai 546 miliar ya teman-teman. Jadi sepertinya Adi ini memang harus menambah hutang lagi ya teman-teman untuk menutupi capexnya ini. Kita masuk ke arus kas dari aktivitas pendanaan ya teman-teman. Kita bisa lihat Adi menerima pinjaman bank dan obligasi senilai 4,4 triliun ya teman-teman. Kemudian untuk pembayaran pinjaman bank itu 3,2 triliun. Pembayaran beban keuangan itu 1 triliun ya teman-teman. Artinya arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan itu 465 miliar ya teman-teman. Sehingga terjadi kenaikan neto kas dan setara kas itu 166 miliar dan kas pada akhir tahun itu naik jadi 4,5 triliun ya. Nah, tapi kenaikan ini bukan kenaikan dari CFO ya teman-teman, melainkan kenaikan dari aktivitas pendanaan atau penerimaan pinjaman bank ya teman-teman. Nah, setelah kita membahas laporan arus kas tadi, dapat kita simpulkan beberapa hal ya teman-teman. Jadi CFO ADI ini menurun ya dari 1,2 triliun di tahun 2022 menjadi 248 miliar di tahun 2023. Nah, CFO ADI ini lebih kecil daripada capexnya ya teman-teman, sehingga ADI ini kembali perlu mendapatkan pendanaan dari hutang. Nah, nilai cash yang bertambah itu jadi bukan karena operasional ya, tapi karena itu pendanaan dari hutang. Nah, saya sendiri di tahun 2023 ini belum melihat peningkatan yang signifikan ya dari kinerja Adikarya ya. Jadi mungkin satu-satunya hal yang menarik adalah valuasinya yang kalau nggak salah price to book-nya sekarang di 0,29 ya teman-teman. Dan juga mungkin ada prospek IKN di 2024 ya. Tapi untuk kinerja keseluruhan di tahun 2023 ini saya belum melihat adanya peningkatan yang berarti ya. Nah, segitu aja teman-teman pembahasan dari laporan keuangan Adikarya di tahun 2023 ini.
Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan klik like dan juga komen dan juga subscribe ya teman-teman. Thank you teman-teman.